kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di sini. Silakan saja di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, masih bersama Komisioner KIP Aceh, ada Tengku Akmal, dan juga Komisioner Panwasli Aceh, ada Pak Farul di sini. Baik. Tadi sudah kita bicarakan bagaimana sebenarnya terkait dengan pelanggaran yang terjadi sejauh ini masih dalam tanda kutip yang belum terlalu riskan, artinya masih bisa dilakukan tindakan di tempat ya. Nah kemudian ini juga biasanya ini di hari pencoblosan ya. Nah ini mungkin pelanggaran yang semakin banyak itu di hari pencoblosan ya, sebelum mencoblos seperti money politik dan juga serangan fajar. Nah mungkin juga apakah mungkin juga akan terjadi untuk pemilihan di 2019 ini? Ini seperti apa? Ya, kalau kita memang mengidentifikasi memang bahaya terkait dengan money politik. Memang sejak masa kampanye itu sudah banyak pelanggaran terkait dengan money politik. Nah, ketika teman-teman kami atau pengawas di lapangan mengetahuinya itu, dan kemudian itu coba dilakukan upaya pencegahan ketika ada informasi. Nah biasanya ada sebagian masyarakat itu yang memang memberikan informasi, Pak ini ada kegiatan kegiatan kampanye, ada misalnya dibawa seperti bahan sembakonya, gitu kan. Dan kemudian itu ketika informasi itu cepat didapati oleh teman-teman di lapangan, teman-teman berupaya melakukan upaya pencegahan sehingga dihentikanlah kegiatan itu. Nah baru-baru ini juga seperti di Biren itu juga didapati ada beberapa goni beras itu yang kemudian itu kita apresiasi kepada warga yang ada di Biren itu itu warga sendiri yang menghentikannya. Nah warga yang menghentikan proses pembagian sembako. Tapi kemudian si tim pembaginya ini kabur dia kan. Nah, tapi dari satu sisi ini sudah dari sisi upaya untuk melawan money politik itu sudah ditunjukkan oleh masyarakat. Dan ini memang lagi-lagi ketika menjelang masa tenang ini sudah memasuki masa tenang itu juga pasti akan marah. Nah, Dan tadi terkait dengan mungkin saat melakukan kampanye si peserta pemilu ini ataupun si caleg ini membawa sesuatu sebenarnya tidak diperbolehkan juga. Nah jadi ada kategori dia misalnya. Sembako itu sebenarnya kan bukan bahan kampanye. Nah yang dibenarkan itu adalah itu bahan kampanye. Nah bahan kampanye itu misalnya ya pembagian kaos, kemudian topi, dan terus misalnya boleh diberikan dalam bentuk misalnya mug. Nah mug yang misalnya ya, kalender, kartu nama. Jadi kalau kita definisikan, pada hakikatnya definisi kampanye itu adalah menawarkan program, visi, misi. Kan itu dia. Nah, artinya apa? Itu untuk mendidik. Kampanye itu adalah kegiatan yang mendidik atau mencerdaskan si pemilihnya. Jadi si pemilih bisa melihat ini orangnya visioner enggak nih. Tapi tidak dengan menjejali masyarakat kita, itu kan sebuah ya mohon maaf lah ya itu sebuah penghinaan sebenarnya bagi masyarakat diberikan 100.000 misalnya itu atau ya sekian ratus ribu. Mungkin harus dilihat terlebih dahulu apa yang dibagikan. Nah mungkin sempat saya melihat juga ada pembagian minyak wangi kemudian dilabeli si nama caleg ini mungkin salah satu bentuk kreativitas calegnya juga ya. Artinya bukan dalam bentuk sembako yang mungkin yang lebih untuk yang bisa dipergunakan untuk si masyarakat tersebut. Jadi kriteria bahan kampanye itu tidak lebih dari 60.000. Nah, jadi ada harganya juga ya, ada labelnya juga, tidak lebih dari 60.000. Baik. Nah, artinya di sini juga tapi terkadang juga masyarakat kita, wah ini datang tanpa membawa sesuatu. Rasanya sepi sekali. Nah, ini juga mungkin masih ada masyarakat kita yang paradigmanya mungkin yang harus diubah juga ya, Pak. Jadi memang ada kita juga kemarin tuh menyayangkan ketika ketika mendapati ada pengawas kita di tingkat pengawas di lapangan itu menemukan ada pembagian money
money politik. Tapi yang kita sayangkan itu malahan pengawas kita itu yang dicemoohkan oleh masyarakat yang di tempatnya. Jadi seingat saya waktu itu saya sempat mencari informasi terus ke teman-teman di pengawas yang mendapatkan kasus itu. Kita tanyakan sejauh mana sudah prosesnya, dan kemudian dia menyatakan bahwa Pak, saya mendapatkan intimidasi atau dicemoohkan oleh masyarakat setempat. Jadi begini, tadi sempat terbangun dialog dengan masyarakat. Ya 5 tahun sekali kan kami cuma dapatin ini katanya kan, dan kalian di pengawas ya baru kita dapat ini, masa kita langsung diproses katanya gitu. Nah ini juga masyarakat kita juga ketika kita mendapatkan informasi ada kewajiban teman-teman untuk melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti dan kemudian saksi-saksi. Dan ketika ini banyak orang yang tidak mau menjadi saksi, ini semangat untuk melakukan upaya penegakan hukum itu kan juga harus dibarengi oleh si masyarakat, si pemilih ini. Dan ini ya insya Allah teman-teman sudah mencoba membangun gerakan lawan money politik. Nah ini sudah sejauh ini melakukan pemilihan secara demokrasi, tapi juga masyarakat kita masih ada juga yang belum demokrasi dalam memilih, masih ada yang masih masih dengan kegiatan-kegiatan yang lama seperti money politik ini. Dan mungkin ini juga masih ada juga yang isu saya masih bingung memilih siapa yang akan memberikan saya uang, itu yang akan saya pilih. Itu untuk hari-hanya masih ada yang berpendapat demikian. Nah mungkin sejauh ini sudah berapa kali pemilihan, tapi juga masih belum berubah paradigma masyarakat kita. Mungkin apa yang lagi harus dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat kita dalam memilih ini? Mungkin Bapak bisa menjawab, silakan. Ya. Edukasi, sosialisasi itu telah kita lakukan secara masif dan sistematis. Namun karakter warga ini kan bukan hanya semata tugas kami sebagai penyelenggara. Kami sampaikan sebagaimana Pak Paru sampaikan tadi, ada nominal yang terikat 60.000 per item. Memang bukan untuk gula sembako, karena sembako itu tidak bisa dijadikan sebagai alat sosialisasi. Tapi pakaian dalam makna yang luas, kemudian alat makan dalam makna yang luas. Sudah diperluas sekali makna alat bahan sosialisasi ini sudah diperluas. Namun yang terjadi, masyarakat tidak menjadikan bahan itu sebagai media untuk dia mengenal caleg lebih dekat. Lebih pada semangat transaksional. Aku dapat apa, kau beri apa aku. Sehingga jiwa dan semangat transaksional itu yang telah mendarah daging, orang yang telah memberi sesuatu dilupakan ketika ada sesuatu yang lebih besar dia peroleh. Nah ini edukasi yang sehat ini bisa lewat media elektronik, cetak dan sebagainya. Juga bisa dilakukan oleh OMS, organisasi masyarakat sipil, oleh stakeholder lainnya. Karena pemilih-pemilih yang tidak sehat karena money politik tentu berimplikasi kepada hasil yang tidak stabil. Terlalu murah suara kita diberikan hanya sejumlah sembako dan yang lainnya ini ya. Padahal masih banyak tugas mereka 5 tahun mendatang yang harus mereka bayar mahal itu sebenarnya ya. Kami juga menunggu partisipasi Anda pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami di sini. Silakan langsung di line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Ya, dan ini juga sudah memasuki masa tenang, dan sebelum-sebelumnya saat melakukan kampanye ini ada juga fenomena yang unik juga ini ya. Tengku Akmal, bahwa KIP sudah menyiapkan lokasi beberapa titik untuk kampanye terbuka. Nah, tapi ternyata sepi sekali, dan itu juga terjadi hampir di semua kabupaten kota di Aceh. Ada fenomena apa ini, Pak? Sebenarnya 8 bulan kurang lebih masa kampanye itu yang berbeda sekali dengan regulasi pemilu sebelumnya. Kalau dulu kan diikat, kadang diikat 21 hari di situ semua. Tapi ini proses kampanye mulai dari 23 September itu telah menguras energi, baik energi dalam bentuk tenaga, pikiran, apalagi dalam bentuk material. Tapi jangan pernah ada asumsi Mbak Leni ya, ketika masyarakat tidak mendapat informasi ada rapat umum. Karena kan dulu identiknya Bung Parul, identiknya kan udah rapat umum kan ada konser, ada artis internasional, ada macam lah turun kemari ya kan. Sehingga masyarakat sebenarnya bukan persoalan kampanyenya, persoalan ini dapat hiburan gratis.
Nah, tapi kali ini kan mereka udah menunggu tuh, kok belum ada satupun partai atau capres yang bisa membawa semangat hiburan seperti itu. Ini wilayah yang menjawab itu kan partai sedianya. Tapi kalau kita beranalisis, ya kan, menganalisis ketika mereka membuat rapat umum, pertama dulu masanya di mana. Ketika menggerakkan massa, itu juga ada stigma yang tidak sehat di masyarakat. Pada bayi menjajak. Nah, kalau bayar untuk ikut, padahal kan sedianya masyarakat harus proaktif untuk menyimak apa sih visi misi partai ini. Mencari tahu apa yang akan dia lakukan ke depan nanti. Betul, karena kalau masyarakat hanya mengkonsumsi informasi lewat medsos saja tentang sesuatu tentang partai tersebut, ini sangatlah amat subjektif. Dan kondisi seperti itu, dia tidak mendapat informasi A1 dari partai tersebut atau dari capres tersebut. Tapi kalau dia sudah bisa bertemu langsung dengan partai tersebut, tentu dia akan menyimak visi misi apa. Di sanalah perlu kita dorong. Kita mendorong begini, partai, gunakan lapangan yang telah kami sediakan, isi waktu yang telah kami berikan. Di lain kesempatan kami juga menyampaikan, wahai masyarakat, nggak cukup Anda kenal itu lewat medsos. Hanya lewat kamuflase yang ada di baliho spanduk, pada hakikatnya Anda belum tahu siapa orangnya. Tapi ketika Anda datang kepada rapat umum, Anda akan mendapat aslinya barang. Nah, tapi kan kenyataannya masyarakat menunggu, partai nggak membuat. Atau partai mau buat, peserta pemilu mau buat, ragu pula masyarakat. Jadi mana? Ini kan dilema kan? Satu sisi panjang sekali masa sosialisasi. Di sisi lain, masyarakat tidak mendapatkan yang mana sih calegnya. Apalagi yang ironinya adalah Mbak Lini, di dalam kertas suara nggak ada foto caleg. Sementara yang dipajangkan, yang ditertibkan oleh Bung Fahrul dari tadi pagi, itu adalah wajah-wajah yang penuh yang udah pakai peci lah, yang pakai rida lah, yang sudah mukanya sedianya ada dia orang hitam tapi putih misalnya kan, itu semua sudah diformat. Ya? Sementara di dalam kertas suara yang ada hanya nama. Beberapa potongan foto yang saya lihat baliho spanduk itu mendominasikan wajahnya hingga hilang partai mana dia naik. Dia hanya mempernampakkan wajahnya. Itu bagaimana nanti? Dan juga visi misi sangat sedikit ya. Sangat sedikit. Mereka hanya menonjolkan wajah mereka, face mereka, sementara entah lupa caleg ini, partai ini, bahwa dalam kertas suara nggak ada wajahnya. Masyarakat harus mencari partainya dulu, kemudian memilih dari sekian banyak nama tersebut dalam partai itu. Artinya tidak melihat lagi wajah. Nah, ini juga mungkin yang dibingungkan oleh masyarakat sama disinilah Mbak Leni, sedianya kalau memang 8 bulan itu mereka tidak hanya terfokus pada bagaimana mencetak baliho spanduk, bukan itu sedianya. Sedianya mereka itu adalah go to family, mengunjungi keluarga-keluarga, bertemu face to face. Ini saya, jangan lihat ayah saya. Ini saya, jangan lihat partai saya. Ini saya, lihatlah rekam jejak saya. Tapi hari ini ada beberapa caleg itu memang melakukan begitu. Yang kadang-kadang ketika kita telepon di mana, ini sedang di lapangan, dia bertemu dengan rakyat. Orang-orang yang bertemu dengan rakyat itulah yang mungkin menurut feeling saya dia yang akan dipilih oleh rakyat. Tapi kalau hanya mereka pajangkan di pinggir-pinggir jalan, membuat tambah kerja ya kan. Dan mungkin juga dimanfaatkan oleh para caleg door to door yang harus menjumpai bertatap muka langsung dengan masyarakat, sehingga jarang memanfaatkan dengan kampanye terbuka ini. Iya, itu yang dilakukan. Bisa jadi karena kan sekarang kan berbicara take and give. Saya memberi apa saya dapat. Yang buat rapat umum ini kan butuh biaya. Tentu biaya itu kan harus dikumpul dari para caleg. Caleg dari dapil tertentu akan mengatakan, lah kenapa harus minta uang dari saya sementara basis saya bukan dapil ini? Ini kan juga terjadi tolak tarik. Makanya minimnya kampanye rapat umum bukan dalam arti Mbak Leni mereka tidak kampanye. Mereka lebih yakin dengan menghadap masyarakat secara langsung, suara bisa diperhitungkan. Dan ini yang banyak dilakukan oleh para caleg untuk menggalang suara. Kali ini ya, mungkin akan berubah lagi 5 tahun mendatang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan nanti. Nah, ini juga menarik bahwa ketika melihat masyarakat kita sudah sangat siap siaga dan mereka seperti untuk memilih
untuk galang pemilihan untuk presiden 01 atau 02, mereka bisa melihat langsung adanya debat capres dan yang lainnya. Tapi untuk para caleg ini tidak ada. Apakah dengan melihat biodatanya caleg itu sudah menjawab tidak ini, Pak? Kalau kami melihat, jika melihat hanya sebatas biodata tidak memada untuk mereka menentukan pilihan. Baik. Karena 8 bulan ini yang kami sebagai penyelenggara baik KIP maupun Pangwas tidak hanya mendorong partai untuk menyentuh masyarakat, tapi juga kami membangun gerakan partisipasi masyarakat yang proaktif. Makanya selama 6 bulan terakhir kami membentuk namanya relasi relawan demokrasi yang tugas mereka memang menyentuh segenap segmen masyarakat di lapisan terbawah sekalipun. Nah, kita berharap dengan adanya relasi yang turun ke rumah-rumah masyarakat itu, masyarakat lebih melek terhadap informasi ini. Bahwa Anda memilih bukan karena ada orang kirim WA ke dalam handphone Anda, tapi Anda memilih, Anda mengikuti rekam jejaknya. Karena kan khawatir kalau memilih hanya karena WA, hanya gara-gara sebatas mendapat informasi dari teman, itu tidak beda membeli kucing dalam karung juga. Nah, tapi ketika dia tahu, oh si Fulan ya, dulu di sini. Ketika kita tahu, ke yang bersangkutan patut kita titip amanah. Ini kan pendelegasi hak kita, hak konstitusi kita itu kita salurkan supaya orang yang mewakili kita untuk menyampaikan bagaimana pembangunan negeri ini ke mereka. Mana mungkin kita mewakilkan kepada orang yang tidak kita tahu rekam jejaknya. Baik. Jadi kita sebagai masyarakat harus proaktif juga ya, mencari tahu siapakah caleg yang nanti yang benar-benar akan mewakili aspirasi masyarakat. Baik, sudah ada telepon, coba kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Saya ingin dengan Tengku Akmal nih. Saya lihat tadi sangat menarik ada atas penjelasannya tuh. Cuma yang menjadi membingungkan sampai sekarang, saya juga tadi jalan-jalan ke pantai dan sebagainya itu ada ibu-ibu yang kurang mengerti sama sekali tentang bagaimana cara memilih, kan? Bagaimana memilih tahun ini sangat sulit katanya. Bagaimana saya ini kadang-kadang mata saya sudah kurang penglihatan, sudah sedikit kabur. Sedangkan yang nggak ada tulisan ini kemungkinan besar kecil tulisannya. Maka oleh karenanya mungkin kalau memilih partai di mana caranya, memilih orang bagaimana caranya. Inilah jadi problema sekarang ini. Saya yakin dan sangat percaya bahwa antusias dari masyarakat sendiri untuk memilih itu besar. Tapi itulah mungkin ada sedikit kebingungan untuk ke depan tanggal 17 nanti bagaimana caranya. Inilah yang menjadi problem. Mungkin adakah usaha-usaha dari Bawaslu atau dari KIP untuk beberapa hari ini memberikan edukasi lah kepada masyarakat bagaimana cara memilih yang benar. Demikianlah sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Abang tadi di Lantemen ini. Nah, ini juga memang sampai hari ini ternyata masih ada juga masyarakat kita yang bingung ketika nanti akan memilih karena akan mendapatkan 5 surat suara. Apa saja yang harus mereka pilih, Bang? Iya, ini kan persoalan-persoalan klasik yang belum bisa move on ya. Kenapa? Dari karakteristik kita Republik ini tentu ada masyarakat awam atau karena proses lansianya yang membuat dia buta aksara, kemudian hal-hal lain sebagainya. KPU tidak menyiapkan sebuah TPS dan cara khusus kepada mereka. Ini kan semua terikat dengan regulasi. Regulasi ini kan konsensus para peserta, para partai dengan pemerintah, eksekutif, legislatif mengatur bahwa tak ada sebuah TPS khusus dan pelayanan khusus kepada lansia atau orang-orang yang difabel. Apakah kedepannya punya khusus nanti ini, Pak? Bisa tidak, jadi. karena kan kemarin-kemarin itu ada pemahaman isu yang orang memperjuangkan supaya ada TPS khusus, baik untuk orang rumah sakit, rumah tahanan, dan orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Tapi kan undang-undang baik Undang-Undang 7 2017 ini tidak mengatur sampai sedetail itu. Namun dalam perjalanannya KPU itu dengan menyerap aspirasi grassroots bahwa sebuah keniscayaan yang tak bisa dihindari akan adanya orang-orang khusus
kendati pun tidak mendapat TPS khusus, tapi harus ada pelayanan khusus. Baik. Dan inilah yang sedang kami simulasi di daerah-daerah. Adanya pelayanan khusus. Betul, bahwa KIP tidak menyentuh langsung dengan pemilih, KIP kabupaten juga sama, PPK juga sama. Yang menyentuh langsung dengan pemilih itu kan level PPS dan KPPS. Maka level PPS dan KPPS sudah kita edukasi. Bagaimana hak-hak mereka, baik yang berkebutuhan khusus karena tidak bisa melihat dan membaca, dan bagaimana pula dengan orang-orang yang sakit. Itu semua telah kita lakukan pembimbingan dan teknis kepada mereka. Benar apa yang Tengku Abang khawatirkan tadi. Itu persoalan-persoalan nasional juga. Bahwa ada saja persoalan-persoalan yang kita anggap itu tidak terjadi. Ternyata betul-betul hanya gara-gara satu orang yang haknya tidak tersalur sesuai dengan hasratnya, dikudeta oleh para pihak, itu akan mengganggu nilai-nilai demokratis. Makanya pertama, kalau orang-orang yang lansia yang tidak sanggup lagi dia masuk ke dalam TPS itu sendiri atau karena faktor buta aksara dan tunanetra, boleh memilih salah seorang ahli keluarganya. Kalau dia punya anak, punya cucu, punya suami, terserah untuk menjadi pendamping. Untuk menjadi pendampingnya. Delegasi haknya kepada yang bersangkutan itu menjadi otoritas mereka berdua. Atau jika tidak ada lagi keluarga ahli pemilih yang bisa mendampinginya, boleh mendelegasikan kepada salah seorang KPPS. Itu pun atas kesepakatan Panwas dan para saksi memperhatikan itu. Sehingga kalau tidak mungkin pula ketika saya minta KPPS untuk mengisi, ditolak, itu kan hilang hak suara dia. Nah, tapi yang jangan saksi. Nah, kalau saksi yang tapi tidak boleh nih, Pak. Nggak boleh. Ibu. Gitu. Pilih apa Ibu? Oh, partai saya ini. Gitu. Artinya saksi tidak diperbolehkan. Ada cara-cara tertentu nanti yang sudah diberikan pelatihan kepada PPS ataupun kepada KPPS. Oke, dan ini juga sudah sangat siap sekali ya. Artinya juga sekarang ini kan bicara Mbak Leni, ini kita bicara normatif. Bung Fahrul juga akan berbicara normatif. Tapi berbagai macam case yang pernah terjadi itu semua terjadi di luar dugaan kita. Kertas suara pada hari hanya, ini contoh barang. Contoh barang ketika kita lakukan sortir kertas suara, kita kan udah lihat di box bahwa Biren, Aceh Utara, Lok Sumawe, Melabu. Tapi ketika box itu kita buka dan disortir oleh pemilih, betapa terkejutnya. Dalam kotak tulisan Biren punya Abdiah. Dalam kotak punya Aceh Utara, punya Sabang. Dan itu mungkin saja akan terjadi. Mungkin saja. Karena orang yang misi ke dalam kota itu kan petugas-petugas di perusahaan mereka. Dia kan nggak tahu Biren itu di mana, Abdiah di mana. Dia pikir habis Biren langsung Abdiah. Nah, kan gitu. Termasuk juga ketika hari H nanti. Hari H nanti yang isi di dalam kotak suara itu semua berkas dokumen, surat suara dan form-form itu kan petugas yang ditunjuk dan direkrut oleh penyelenggara. Ketika hari H ada kertas suara Kecamatan Darul Imarah ini, itu harus hampir ke Selimom, nggak cukup. Nah, nanti di sanalah akan terjadi koordinasi sentral. Ini punya Darul Imarah nggak cukup kertas suara. Orang yang ada di Selimom akan jawab, di sini ada sisa punya kalian. Nah, proses itu kan harus bergerak. Makanya hal-hal yang normatif kita bicara ini di atas panggung. Tapi faktanya nanti di lapangan mudah-mudahan semulus apa yang kita diskusi hari ini. Tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Baik, Dan pemirsa, semakin menarik bincang-bincang kita, dan kita akan lanjutkan lagi usai pariwara berikut kita bersama kami dalam program Talk Show.